Kenapa ijazah Gibran disembunyikan? Sidang Komisi Informasi Pusat kemarin memunculkan suatu pertanyaan besar. Kenapa dokumen kesetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan informasi publik yang dikecualikan? Kemendikbudrismen menegaskan bahwa dua dokumen yang diminta, yaitu surat kesetaraan pendidikan grade 12 dari UTS Insert Sydney dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan, tidak bisa dibuka ke publik karena sudah melalui uji konsekuensi. Artinya, menurut Kemendikbudrismen, membuka dokumen itu justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik atau negara. Padahal, menurut logika kita, justru sebaliknya, tertutupnya akses terhadap informasi legalitas ijazah Gibran justru akan menimbulkan dampak negatif untuk publik karena dugaan ijazah palsu akan semakin menguat. Publik bertanya-tanya, dokumen pendidikan pejabat publik, apalagi wakil presiden, masa tidak boleh dibuka untuk kepentingan transparansi? Pemohon informasi Bonas Tua Silalahi memang dipersoalkan karena dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Tapi fakta bahwa dokumen ini dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tetap menimbulkan tanda tanya besar. Karena di negara demokrasi, pendidikan pejabat publik seharusnya bukan wilayah abu-abu. Ini soal akuntabilitas, bukan rahasia negara. Dan ketika dokumen seperti ini tertutup, yang muncul bukan ketenangan, tapi semakin kuat dugaan bahwa ijazah Gibran memang palsu. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya yang menjadi dulu? Surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuma pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan, tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat, tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup? Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia, tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, AHY S3, luar biasa kok. Siapa lagi? Gibran.
adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi, bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Kalau ijazahnya Pak Jokowi sudah pasti asli. Setuju? Yang asli dari, bukan ijazahnya. Ijazahnya asli, orangnya asli. Apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Nah, pertanyaan saya, apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli, tidak seperti orang lain yang berbicara ngapain ngurus soal ijazah, ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan, ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudah, saya sudah menjelaskan bagaimana yang namanya struktur ya pendidikan British curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya jauh beda, Mas. Nggak pernah merasakan bagaimana sekolah di luar negeri. Banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saya mohon izin agak terlambat datang. Kenapa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penggeledahan.
Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, di sini kita masih membahas tentang kasusnya mantan Presiden ke-7 RI kita, yaitu Bapak Joko Widodo, di mana sampai saat ini kasusnya dalam ijazah masih terus diperbincangkan di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, dari cuplikan video yang barusan kita tonton, ada berbagai macam pendapat dan tanggapan netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun teman-teman, sebelumnya jika ada juga pendapat dari teman-teman semua, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat, mari kita berpikir dengan sopan dan santun tentang isu politik yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Nah baik teman-teman, kita awali dari komentar Hamid yang mengatakan, jika hakim tidak mau menghukum seberat-beratnya, maka Allah yang akan menghukum hakim sangat berat. Ikhwan Opo mengatakan, adili Jokowi dan penjarakan, hapus pensiunnya 30 juta sebulan, utang negara yang dibuat suruh dia pribadi yang bayar utang. Mas Rupi mengatakan, kepalsuan hasil kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Keculasan, penipuan, kelicikan, penyuapan, dan kami doakan, jika pengadilan di dunia ini tidak adil, tunggu nanti pengadilan yang maha adil di akhirat, dan akan ditanya oleh para malaikat secara bertahun-tahun dan endingnya masuk neraka yang amat menyala-nyala. Rohmat mengatakan, terus suarakan kebenaran. Karino mengatakan, Allah maha adil dan tidak mungkin membohongi umatnya. JSTS mengatakan, dihukum mati, menipu rakyat seluruh Indonesia dimiskinkan, dan hartanya dikuras sampai habis. Husnul Khotimah mengatakan, kalau pengadilan gak bisa ngadili, tunggu Allah yang bisa mengadili. Hati-hati Allah bisa murka. Kong Hafandi mengatakan, tegakkan hukum dengan benar dan baik. Marjuki mengatakan, bosan dengarkan kebohongan itu. Wiwi Yulianti mengatakan, orang yang gak punya malu, senyum-senyum kayak enggak punya salah. Dasar pengkhianat bangsa yang meresahkan rakyat. Perlu diadili yang seadil-adilnya dan korup terbesar. Teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini disampaikan oleh Undang Supriyatna yang mengatakan, bertahannya kebohongan Jokowi akan membuat gerakan amuk massa. Broto Seno mengatakan, semoga itu semua meski sudah akhir zaman tidak Arab, kezoliman bersama amin walaupun bangsa keteteran, semoga masih ada sisa kejujuran. Daripada mengerasa hati semakin meredup pandangan. Diangan salam tetap sejahtera ini bangsa. Amin. Ya baik teman-teman, kita lanjut lagi. Oni Julianto mengatakan, selagi sistem hukumnya masih lemah, kejadian seperti ini terus akan berlanjut dan berlarut-larut. Tiada kepastian. Nisa mengatakan, hukum mati utusan dari neraka. Teman-teman, Alex Abdurrahim mengatakan, itulah namanya penjahat akan tetap jadi penjahat terus demi mempertahankan kebohongannya. Nenggali kebohongan baru lagi. Agus Pijat mengatakan, DPR dan semua pejabat di Indonesia pintar, rekayasa juga pintar ngapusi. Bukan pintar dalam mengelola negara, maling semua. Sukodiah mengatakan, semoga Bapak Jokowi tetap sabar dan sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Agus Pramono mengatakan, semua ahli hukum sudah menunggu keputusan yang objektif. Muksin Tegowanugro mengatakan, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Allah, semoga Engkau terus memberikan penerangan kepada bangsa ini, semoga Indonesia selamat dari kezoliman. Rudi mengatakan, usut setuntas-tuntasnya. Era Bule mengatakan, jika benar palsu, kudu diproses hukum selama menjabat 10 tahun, jadi penguasa tidak sah dong. Khairul mengatakan,
Harusnya bukan hanya Joko Dok yang dijemput paksa, tapi para termul juga harus ikut bertanggung jawab karena sudah berusaha melindungi penjahat bangsa. Pak Lem mengatakan, bersatulah rakyat Indonesia, jangan diam dibohongi 10 tahun. Mawardi Lang Negara mengatakan, beri ruang yang nyaman bagi Pak Jokowi untuk hadir menghormati sidang pengadilan. Endi Odang mengatakan, aduh kasihan, pasti ini hukuman mati. Widodo Gawik mengatakan, koruptor wajib hukuman mati, bikin resah gelisah rakyat. Amelia Tio mengatakan, coba mata si Aswan suruh lihat sampelnya tuh fakultas. Samaris mengatakan, ya Pak Jokowi ditunggu seluruh rakyat Indonesia sudah lama. Indar mengatakan, benar sekali Bapak. Mariono Aja mengatakan, sekali orang berbohong, seterusnya akan berbohong. Endang Juanda mengatakan, Orde Baru, organisasi terlarang gak bisa nyalon pejabat termasuk sekolah. Haji Rosid mengatakan, sudah jelas itu palsu, kok kenapa penegak hukum masih diam saja? Hukum gantung aja, siapapun yang sama, bohong dan palsu, harus dihukum seberat-beratnya biar kapok. Kokom Komariah mengatakan, harus mati, hukum mati, sepakat rakyat semua, bravo, hukum mati. Mamai Rukmana mengatakan, semakin lambat menyelesaikan masalah, semakin berat dan berakumulasi dan melebar kemana-mana. Ini salah satu indikator keresahan. Agus Pijat mengatakan, kalau terbukti palsu digebuk aja atau dinepalkan, setuju. Yahleu mengatakan, S harus bertanggung jawab atas kemunculan ijazah yang menghebohkan Indonesia. Widodo Gawi kembali mengatakan, para korup wajib hukuman mati, setuju teman-teman. Immanuel Santoso mengatakan, apakah hakim juga akan membohongi masyarakat dengan mengatakan, ijazah Jokowi asli? Mustahil hakim tidak buta. Muhyiddin mengatakan, dunia ini panggung sandiwara luar biasa. Erik Cinangsi mengatakan, hukum mati dan semua hartanya ambil, miskinkan harus hukum mati. Orok mengatakan, makanya cepat adilin biar cepat dipenjara. Sunarno mengatakan, nah apa yang terjadi sekarang sudah mulai azabnya kelihatan. Dari dulu saya bilang setiap saat azab bakang datang adili. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Syamsul, memalukan negara RI dan 280 juta rakyat Indonesia ingin jadi pejabat pakai ijazah palsu, akhirnya RI rusak, amburadul, kekayaan negara habis bukan untuk rakyat. Utang negara nggak karu-karuan, anak cucu menanggung utang yang diciptakan. Layak dihukum mati para pejabat yang mengkhianati rakyat. Indonesia harus revolusi total untuk menata hidup yang lebih nyaman. Teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Terima kasih.